Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam prestasi. Perkenalkan, saya Dini Wagini, dosen program studi Aeronautical Information Service atau yang dikenal dengan Prodi Penerangan Aeronautika pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kementerian Perhubungan. Saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Aeronautical Information Service atau AIS dan publikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah Aeronautical Information Service atau AIS dengan menggunakan metode pembelajaran DIE, Delivery, Interactive, and Assessment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, capaian, dan metode pembelajaran. Aeronautical Information Service merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang fungsi, ruang lingkup, produk AIS, pelayanan, serta pembaharuan informasi dalam pelayanan informasi aeronautika. Mahasiswa akan diajak untuk memahami berbagai elemen kunci dari AIS, termasuk pentingnya penyediaan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri penerbangan. Materi perkuliahan meliputi berbagai topik seperti penyusunan Aeronautical Information Publication atau AIP, pembuatan Notice to Airmen atau NOTAM, serta peran AIS dalam mendukung keselamatan penerbangan secara global. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses pengelolaan data atau informasi dan produk pada bidang pelayanan informasi aeronautika. Adapun capai pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Aeronautical Information Service adalah sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mewujudkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan ada beberapa poin. Poin pertama, menguasai konsep, prinsip, metode, dan teknik layanan informasi pre-flight information, in-flight information, dan post-flight information. Kedua, menguasai konsep, prinsip, metode, dan teknik pembuatan NOTAM, SNOWTAM, dan ASTAM. Menguasai konsep, prinsip, metode, dan teknik pembuatan AIS Map, database publication, kartografi, dan manajemen. Yang keempat adalah penerimaan, pengolahan, dan pendistribusian berita penerbangan dan data penerbangan. Kelima, bekerja dengan perangkat komputer dan aplikasi piranti lunak yang sesuai untuk menyelesaikan masalah pada sistem informasi aeronautika. Yang keenam, menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang sistem penerangan aeronautika. Yang ketujuh, menguasai prinsip dan teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan. Keterampilan khusus yaitu 1. Mampu mengumpulkan, menyusun, dan memverifikasi NOTAM, menyiapkan dan menerbitkan daftar NOTAM yang berlaku. 2. Mampu mengumpulkan, menyusun, dan menvalidasi data statis yang terdapat pada buku Aeronautical Information Publication atau AIP, melakukan pemeriksaan kualitas dan integritas data baik statis maupun dinamis, mampu menyiapkan, memperbaiki, dan menyusun data mentah atau raw data Aeronautical Information Publication atau AIP, AIP Amendment, AIP Supplement, Aeronautical Information Circular atau AIC, dan NOTAM Checklist. Yang keempat, mampu mengumpulkan dan menyusun sumber data untuk menyiapkan pembuatan aeronautical chart yang digunakan pada pre-flight dan post-flight aeronautical chart.
kemudian disusun dan dicetak. Mampu memberikan pelayanan informasi aeronautika sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku dan peraturan yang berlaku, mengelola dan mendistribusikan data dan informasi aeronautika di dalam Integrated Aeronautical Information Package, mampu menunjukkan kinerja bekerja sama dan mengelola stres terkait dengan pekerjaan di bidang penerangan aeronautika. Yang ketujuh, mampu mengkritik prosedur operasional baku atau POB dalam penyelesaian masalah penerangan aeronautika yang telah dan atau sedang diterapkan dan dituangkan dalam bentuk kerja. Keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe prosedur baku, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiatisme, mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiatisme, mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode DIA yang saya gunakan. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada para taruna, menyampaikan dengan textbook ataupun dengan lisan. Sumber referensi yang saya gunakan adalah ICAO Annex 15, Aeronautical Information Service, ICAO Document 8126, Aeronautical Information Services Manual, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, Bagian 175 tentang penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika, dan interaction langsung dengan yang bersangkutan atau dengan mahasiswa. Bagaimana saya berinteraksi dengan para mahasiswa? Di kelas, setiap akhir sesi presentasi, saya sering memanfaatkan metode game-based learning sebagai media interaktif seperti lini masa, story, dan sebagainya, sehingga membuat suasana kelas menjadi lebih menarik. Selain itu, saya juga selalu memberikan kesempatan kepada taruna untuk bertanya jawab terkait materi yang disampaikan. Di luar kelas, interaksi dengan memanfaatkan media WhatsApp ataupun Telegram sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Asesmen, bagaimana saya menilai para taruna pada awal pertemuan saya, selalu membuat kontrak pembelajaran dengan para taruna sehingga para taruna mengerti pola penilaian yang digunakan secara pembobotannya. Berikut akan saya berikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Aeronautical Information Service. Rapor tanggal ke-15. Siap laksanakan pembelajaran. Laksanakan. Sebelum mulai, doa mulai. Selesai. Istirahat di tempat duduk. Siap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan tentang produk IS. Ada yang masih ingat apa itu produk IS? Siapa yang masih ingat? Silakan, Ina. Siap, izin Bu. Contoh produk IS yang pertama itu IP amandemen dan IP suplemen Bu. Betul? Betul. Ada lagi yang lain? AIC, peta penerbangan, konten, dan
Ya, alhamdulillah kalian masih ingat. Dan itu jangan pernah sampai terlupakan karena itu adalah produk yang dihasilkan oleh kita ya. Apa tugas AIS? Tugas AIS kita harus selalu menjaga eksistensi dan konsistensi data agar selalu up to date. Ya. Kita selalu memperbarui data dengan keadaan yang selalu berubah. Tidak pernah ada satu keadaan yang statis di dunia ini. Satu negara pasti ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu harus diupdate atau dipublikasikan. Yang dipublikasikan melalui IREC yang akan Ibu terangkan pada hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami prinsip dasar dan tujuan utama sistem IREC dalam pengelolaan informasi aeronautika, mengidentifikasi jenis informasi yang didistribusikan melalui sistem IREC. Yang ketiga, mendeskripsikan produk, distribusi, dan pengendalian informasi IREC. Pengertian IREC adalah sistem yang digunakan untuk menerbitkan perubahan data, informasi aeronautika yang penting yang berdampak signifikan terhadap operasi penerbangan. Jadi hanya yang signifikan, yang maksudnya berdampak jelas. Perbedaannya berdampaknya jauh, berdampaknya sangat berarti gitu. Jadi kalau hanya perubahan-perubahan yang sementara itu tidak dipublikasikan lewat IREC, bisa dipublikasikan lewat NOTAM. Ditetapkan dalam ICAO Annex 15 dan dokumen E26. Jadi IREC ini kapannya, waktunya itu ditetapkan di dalam dokumen E26. Kita tidak bisa merubah-rubah secara sendiri. Itu sudah ditetapkan secara internasional. Ya. Semua negara anggota ICAO harus mengikuti aturan tersebut. IREC ini berinterval setiap 28 hari. Itu ada ketentuannya. Nah, ini adalah daftar yang sudah disusun oleh ICAO, ya. Itu sampai 2029. Jadi tanggal-tanggal kapan itu harus diterbitkan IREC itu udah ada. Kita tidak bisa ngarang-ngarang. Ketentuan 28 harinya sudah ditentukan dari ICAO. Jadi kita ini dalam 1 tahun minimal 12 kali ada perbaikan. Bila tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan, misalnya dalam suatu negara, itu pada tanggal tersebut bisa dicantumkan nil. Tidak ada perubahan, berarti informasinya, datanya tetap seperti yang lama. Jenis informasi melalui IREC yaitu batas wilayah dan prosedur ATS. Apa batas wilayah? Batas wilayah itu batas ketinggian airspace, misalnya ruang udara, misalnya tempat kita latihan, misalnya di mana, di borda, di mana kita tidak boleh melewati batas wilayah tersebut. Itu dipublikasikan lewat IREC bila ada perubahan atau baru. Kayak dulu training area kita adalah di daerah Gempol, sekarang misalnya pindah ke Borda misalnya. Nah, itu harus dipublikasikan lewat IREC. Sarana navigasi dan komunikasi, itu apa saja yang menjadi alat-alat bantu keselamatan penerbangan. Bila ada perubahan, itu harus dipublikasikan, seperti frekuensi radio yang berubah. Itu harus dicek kondisinya tidak berubah, seperti itu. Terus prosedur holding arrival and departure. Jadi seperti start, SID itu juga dipublikasikan lewat IREC bila ada yang baru atau yang berubah. Fasilitas meteorologi dan prosedurnya. Informasi bandara, misalnya panjang runway yang tadinya berapa menjadi berapa, seperti di Curug ini baru kemarin melakukan perpanjangan runway, itu harus diinformasikan lewat IREC. Terus pencahayaan landasan, ini final approach, maksudnya pendekatan itu. Final approach-nya misalkan yang tadinya tidak ada lampu IRS sekarang ada, itu harus
informasikan dan sebagainya banyak. Minimal operasi bandara, jadi operasi bandara minimal seperti yang ditentukan oleh negara tersebut. Jadi setiap negara boleh menentukan keadaan kondisi suatu bandara. Selanjutnya adalah prosedur pendistribusian informasi atau IREC. IREC harus didistribusikan atau dipublikasikan 28 hari sebelum tanggal efektifnya. Jadi setiap pemberitahuan atau informasi yang akan dipublikasikan harus mempunyai tanggal efektif atau tanggal berlaku. Ya. Terus dalam kondisi tertentu, IREC menyediakan opsi untuk mendistribusikan informasi lebih awal atau lebih lama. Seperti tadi perpanjangan runway Bandara Budiarto harus diinformasikan jauh lebih awal karena itu membutuhkan check and recheck, membutuhkan pengawasan, membutuhkan keabsahan data yang sesuai. Ya. Terus periode pembaruan 28 hari, maksudnya setelah data atau informasi dipublikasikan setelah effective date itu tidak boleh ada perubahan selama 28 hari. Setelah 28 hari baru boleh ada perbaikan. Jadi selama 28 hari setelah effective date tidak boleh lagi ada perubahan. Ada yang bertanya sampai sini? Ya, silakan. Ibu ingin bertanya, bagaimana cara menghitung tanggal publikasi dan tanggal efektif bila terjadi perubahan baru? Ya, kita lihat itu di slide berikut, Ibu sudah menyiapkan. Jadi misalnya di sini ada contoh. Pada tanggal 4 Desember 2020, otoritas penerbangan suatu negara memutuskan untuk menambahkan alat bantu baru yaitu final approach. Pendekatan baru. Nih. Di sini ditentukan bahwa kita atau bandara, misalnya Bandara Budiarto ini ingin membuat alat final approach. Nah, setelah konsultasi atau rapat dan sebagainya, ini diputuskan bahwa alat ini harus sudah mulai digunakan pada tanggal 20 Mei tahun 2021. Ini adalah yang dinamakan effective date. Sebelum effective date ini berlaku, itu kan ada proses pembuatan. Nah, prosesnya itu kita hitung mundur dari effective date ini. Misalnya 28 hari ini adalah batas terakhir kali informasi harus sampai kepada user. User itu siapa user kita? Siapa? Airline. Ya, airline boleh, terusnya regulator dan sebagainya. Nah, proses distribusinya, proses perjalanan pengiriman data itu dari mulai publikasi itu di tanggal publikasi ditentukan itu adalah 14 hari paling lama. Kenapa 14 hari? Karena kondisi kita yang berjauhan. Misalnya kita kirimnya ke pelosok Papua yang sangat jauh, Papua yang di pedalaman, itu kan sinyal susah, transportasi juga hanya udara yang dipakai, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Paling lambat itu 14 hari sudah harus terima sampai lokasi tersebut atau kepada user, misalnya penerbangan mana gitu ya. Nah, di sini ini adalah tanggal ditentukan bahwa akan membeli alat. Karena alat ini butuh uji coba, butuh test flight, butuh penelaahan yang jauh lebih mendalam, maka dilaksanakan ini kurang lebih 15 Januari ini maksimal berita atau raw data itu sampai ke AIS pusat ya. Gitu, sebelum effective date, sebelum tanggal digunakan. Nah, setelah effective date ini, setelah proses ini verifikasi dan sebagainya, lalu ditentukanlah effective date. Ini datanya udah sampai ke user kita ya. Dari effective date ini berarti mulai berlaku. 28 hari ini itu mereka uji coba penyesuaian, misalkan pesawat yang tadinya landingnya
dengan manual bisa menggunakan final approach ini. Terusnya 28 hari setelah effective date ini tidak boleh ada perubahan. Kalau sudah ditentukan berlaku, tidak boleh dirubah. Misalkan menjadi tidak berlaku dan sebagainya. Ini harus ditunggu sampai 28 hari. Setelah 28 hari, baru itu bisa diadakan perubahan bila diperlukan. Paham? Paham. Ada yang tidak paham? Ya, Iki masih belum paham? Ada yang sudah paham? Nah, coba sekarang Ibu minta salah seorang dari kalian untuk menjelaskan kembali. Ibu punya contoh yang lebih real. Ada SOP di Airnav Jakarta. Ya. Nah ini, siapa yang mau menerangkan ke depan? Ya. Ya, Dino, silakan Dino coba supaya Niki jauh lebih paham. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem proses kerja aircraft di Airnav. Di sini untuk prosesnya itu ada di dalam SOP. SOP yang dipakai itu adalah SOP 1. Cuman untuk keseluruhannya ini dia tersirat di SOP 7 di bagian validasi. Sebagaimana dicantum di dalam IPO 126, di sini itu diatur bahwa waktu dari publikasi ke efektif itu 42 hari. Ini nggak bisa diganggu juga. Kemudian dari publikasi hingga hari terakhir orang datang mengirim data KIS atau yang biasa disebut cut-off date. Di sini Airnav menggunakan kerangka waktu 28 hari. Jadi 28 hari kalender. Jadi untuk tahap yang pertama itu mulai dari verifikasi, registrasi hingga klasifikasi tanggung jawab itu ada di 10 hari pertama. Jadi di 10 hari pertama ini setelah sumber data mengirim raw datanya ke kita, maka akan ada analisa, proses drafting, proses QC. Setelah di QC akan dikirimkan ke via wilayah untuk dikompilasi. Setelah via wilayah mengirim hasil kompilasi tersebut, disinilah proses yang namanya QC kompilasi, di mana saat di tiap pusat itu semua data yang dibuat oleh tiap wilayah akan di-QC. Apabila ada kesalahan akan dikembalikan lagi. Kemudian akan diberikan waktu maksimal 1 hari untuk perbaikan. Setelah 10 hari ini selesai, maka akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini adalah kompilasi keseluruhan bundel KIP. Jadi disinilah kita melaksanakan validasi. Jadi setelah bundling IP file-nya, di sini akan ada validasi 1 dan validasi 2. Fungsinya apa? Itu untuk memastikan jadi proses drafting dan QC di depan ini itu sudah nggak ada lagi kesalahan data. Di tahap kedua ini juga itu termasuk penyampaian banding ke regulator, itu BNP, di mana apakah IP ini sudah bisa diterbitkan, sudah bisa dipublikasikan, itu ada di tahap kedua. Jadi untuk saat ini karena menggunakan kerangka waktu 28 hari kalender, yang mana tiap tahun itu ada 12 publikasi. Jadi sekian dari yang bisa saya jelaskan dari contoh kasus ini. Cukup jelas Diki? Ya, semoga Diki jauh lebih paham ya. Kalau tidak paham kalian bisa melalui WA atau datang ke ruang dosen untuk berkomunikasi dengan Ibu atau dengan Dino, bisa minta penjelasan lagi. Jadi kita bisa jauh lebih memahami apa materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Bila cukup tidak lagi ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita.
Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian kelak bila menjadi seorang AIS officer, dapat mengerjakan tugas dengan lancar dan baik. Kalau tidak ada, kita tutup kelas ini. Silakan Eko untuk melakukan penutupan. Duduk siap, gerak. Pembelajaran melaksanakan laporan saya. Balik. Akhiri pembelajaran mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.